Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan suci Ramadan semakin hari semakin meninggalkan kita. Semakin hari akan semakin berakhir bulan suci Ramadan. Para ulama mereka bersedih ketika berakhirnya bulan suci Ramadan, sebab bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulan penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama bersedih ketika berakhirnya bulan suci Ramadan. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan suci Ramadan hasanah mudha'afah, kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah riwayat, orang yang sholat sunnah itu mendapatkan pahalanya seperti bagaikan sholat wajib. Orang yang sholat wajib, sholat isya secara berjamaah akan mendapatkan pahala 70 kali lipat sholat. 70 kali lipat kita mendapatkan pahala sholat isya yang sudah kita kerjakan ini. Itu adanya di bulan suci Ramadan. Kita saja sholat tarawih yang 11 rakaat, ya Allah, lama kali, capek. Kalau bisa imamnya cepat-cepat katanya. Kalau bisa surah yang kedua, inna a'tainakal kautsar. Kenapa? Capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui, walaupun kita capek, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar. Maka di dunia ini kita harus capek-capek dulu. Gak bisa kita mau nikmat-nikmat, kita mau enak-enak, kita mau melakukan hal-hal yang haram. Itu nanti hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau enak-enak bukan di dunia, nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di sana surganya Allah Subhanahu wa taala luas. Di sana ada apapun semua yang kita inginkan, di sana semuanya ada. Tapi ketika kita hidup di dunia, hidup kita harus bersabar dulu. Terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik diuji di dalam ekonomi kita, baik diuji dalam rumah tangga kita, baik kita diuji istri kita, baik untuk para istri diuji oleh suaminya. Penuh dengan ujian. Itulah ketika kita hidup di dunia. Nanti kalau kita mau enak-enak nanti di akhirat. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Biarlah kita capek dulu sebulan penuh untuk menentukan 11 bulan yang akan datang, agar kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita harus puasa yang betul-betul. Kalau puasa kita betul, kita menjaga hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan predikat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, puasalah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu, agar apa? La'allakum tattaqun. Bagi orang yang puasanya betul-betul, dia akan setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak di kalangan kita, mereka puasa tetapi sholat fardunya susah. Ada apa di dalam diri mereka? Mungkin mereka memandang-mandang yang haram, mungkin mereka menceritakan aib-aib saudaranya, sehingga puasanya tersebut tidak menghasilkan fadilah yang sangat luar biasa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyami illa ju'wal 'atash. Kecuali bagi orang-orang yang berpuasa dari pagi sampai terbenamnya matahari, ketika dia tidak bisa menjaga hal-hal yang diharapkan oleh Allah, dia cuma mendapatkan dua. Apa itu? Ju' wal 'atash, lapar dan dahaga. Itu yang didapatkan. Tetapi ketika bulan suci Ramadan yang jumlahnya 29 atau 30 hari ini dipakai, digunakan bulan suci Ramadan ini betul-betul menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketika berakhirnya bulan suci Ramadan, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut dia meninggalkan sholat 5 waktu, semakin takut dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, bagi orang yang betul-betul. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika datangnya bulan suci Ramadan,
tetapi sebaliknya mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, ada orang ketika datangnya bulan suci Ramadan, bulan ampunan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, gak mendapatkan rahmat. Satu, qat'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Jangan harap orang yang seperti ini ketika dia memutuskan tali silaturahminya kepada abangnya, kepada adiknya, kepada kakaknya, anak, kepada orang tuanya, memutuskan tali silaturahmi sebab gara-gara hal duniawi, sebab gara-gara kerjaan, sebab gara-gara bagi warisan gak betul, sehingga terputusnya tali silaturahmi. Jangan harap 1000 kali pun dia mendapatkan bulan suci Ramadan, gak akan mendapatkan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia melewati bulan malam Lailatul Qadar, gak mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qat'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati hadirin. Kalau seandainya kita ada selek cuma perkara duniawi, lebih bagus, lebih afdol kita meminta maaf kepada orang tersebut. Terserah dia mau memaafkan kita atau enggak. Setidaknya kita sudah melepas daripada memutuskan tali silaturahmi. Jangan sampai terputusnya tali silaturahmi kita ketika datangnya bulan suci Ramadan. Nauzubillah wa iyyabillah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillah wa iyyabillah, ketika dia durhaka kepada orang tuanya. Ridho Allah biridho walidain, ridho Allah Subhanahu wa taala terletak kepada ridho orang tuanya. Maka kalau masuk surga itu gampang, taat aja kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya ketika dia sudah taat kepada orang tua itu pasti mendoakan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tetapi ketika anak tersebut durhaka kepada orang tuanya, jangan harap anak tersebut menjadi anak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ciri-ciri sifat orang yang tidak mendapatkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya bulan suci Ramadan adalah orang yang pecandu di dalam minuman khamar. Mudminul khamar, candu dia dalam minuman khamar. Candu dia dalam hal-hal obat-obatan terlarang, sehingga ketika datangnya bulan suci Ramadan dia gak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap hadirin orang tersebut mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bukan termasuk orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bukan termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua kita. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bukan termasuk orang-orang yang suka menenggak minuman-minuman khamar. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan, menerima ibadah puasa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pintu taufik dan hidayahnya kepada kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, sehingga mereka terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kata demikian saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pribadi diri sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.